Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Indonesia, Profesor Budi Uweko. Yang terhormat Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Harstituti. Yang terhormat Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Profesor Siti Setiati. Para guru besar ini yang hadir di sini tercatat jumlahnya terakhir yang confirm hadir 70 guru besar, mewakili sampai tadi ada 153 guru besar FKUI yang mendukung pernyataan yang akan disampaikan oleh Dewan Guru Besar FKUI. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media, baik cetak elektronik yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan pada kesempatan ini saya tentu sebagai pimpinan fakultas mengucapkan selamat datang kepada para guru-guru besar kami dan juga para wartawan. Tentu menjadi pertanyaan kenapa perlu muncul sehingga para guru besar bersatu membicarakan sesuatu dan akhirnya sebentar lagi menyampaikan apa yang menjadi perasaan yang dirasakan oleh para guru besar. Tentu saya sebagai pimpinan fakultas hanya memfasilitasi keinginan dari para guru besar ini. Dan kalau kita lihat memang ada hal yang boleh saya sampaikan dari awal, bahwa ini dimulai dari adanya rencana Undang-Undang Kesehatan yang akhirnya lahir di Undang-Undang 17/2023. Kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran 2020-2012 yang diomnibus law-kan ke dalam Undang-Undang Kesehatan 17/2023. PP-nya juga sudah ada. Tentu sebagai warga negara yang baik, kami semua dari awal menyetujui untuk melaksanakan undang-undang dan juga PP yang telah digariskan oleh negara dan pemerintah. Tapi di dalam perjalanannya ternyata ada komitmen-komitmen yang tidak sesuai dengan undang-undang dan juga PP, dan juga hal-hal yang akhirnya kita boleh sampaikan terganggunya proses pendidikan kedokteran dan juga akhirnya pelayanan kesehatan. Ya, ini yang akhirnya para guru besar merasa perlu menyampaikan sikap kepada kita semua, kepada pemerintah untuk tadi menyampaikan perasaan dan tentu untuk perbaikan ke depan. Memang ada hal yang prinsip di dalam Undang-Undang 17/2023, yaitu suatu perubahan di mana sebelumnya pendidikan spesialis dan subspesialis itu hanya dengan jalur universitas. Tapi dalam Undang-Undang 17/2023 memang ada perjalanan ini dua, gitu ya, melalui hospital base dan university base. Tujuannya memang dalam rangka meningkatkan jumlah lulusan. Walaupun di dalam 5 tahun terakhir kami FKUI terus bekerja sama dengan institusi pemerintah, baik itu Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah dan juga bahkan swasta dalam meningkatkan jumlah kuota. Kami dalam 5 tahun ini meningkatkan jumlah untuk kuota mahasiswa S1 20% sampai 30%. Untuk pendidikan spesialis 30%. Untuk pendidikan SP2 bahkan kami tingkatkan sampai 50-60%. Dan kami pun melakukan pengampuan. Kami turut membangun Fakultas Kedokteran di Bengkulu, kami membangun Fakultas Kedokteran di Palangkaraya, kami membangun Fakultas Kedokteran di Papua Barat, kami turut membangun Fakultas Kedokteran di Universitas Tirtayasa dan fakultas-fakultas kedokteran lain yang ingin menunjukkan komitmen kami sebagai Fakultas Kedokteran Indonesia yang ingin selalu membantu kepentingan negara dalam hal ini untuk pengadaan tenaga kesehatan. Tapi tentu di dalam perjalanannya ya tadi dengan undang-undang dan PP tadi berbagai macam kebijakan Kementerian Kesehatan kadang-kadang berbenturan. Saya tentu nanti akan teman-teman saja nanti mendengarkan bagaimana
apa yang terjadi saat ini, tapi tentu apa yang terjadi dalam sebulan terakhir ini sangat sungguh mengganggu kami. Ya, satu hal misalnya terjadinya mutasi yang sebagian besar bukan saja yang ada di FKUI tapi tempat lain, mereka itu adalah para staf pengajar yang terlibat di dalam tridharma perguruan tinggi. Ketika mereka dipindahkan dengan secara tiba-tiba, maka yang dikorbankan adalah peserta didik, baik itu mahasiswa S1, SP1, SP2, bahkan juga untuk untuk pelayanan kesehatan juga gitu ya. Nah, kemudian juga hal-hal yang lain yang tentu nanti akan dijelaskan secara lebih detail dalam pernyataan ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan belum lagi kita bicara soal framing. Saya rasa ini pun yang disampaikan oleh Ibu Arjeti, ya, legislator Komisi 9, yang melihat bahwa adanya framing yang buruk terhadap profesi kedokteran. Yang ini akan melemahkan bagaimana profesi kedokteran di mata masyarakat. Walaupun sejatinya kami tidak merasakan itu, tapi karena apa? Karena tetap masyarakat akan datang kepada kami sebagai dokter. Kenyataannya demikian. Tapi tentu ini harus kita cegah framing-framing yang sengaja dimunculkan di tengah masyarakat sehingga profesi kedokteran kita seperti ini. Itu salah satunya yang juga cukup mengganggu buat kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada guru besar karena sejatinya hanya mengantarkan saja. Tentu saya sebagai pimpinan fakultas, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh para guru besar tentu akan kami dukung penuh, kami fasilitasi, dan alhamdulillah teman-teman wartawan bahwa kegiatan ini benar-benar diketahui dan dibicarakan di tingkat universitas. 2 hari yang lalu kami diskusi dengan Bapak Rektor, dengan Ketua Senat Akademik Universitas, dan juga kepada Ketua Dewan Besar DGBUI, dan tadi siang saya juga sebelum Jumat juga saya laporkan kepada Pak Dirjen Dikti. Jadi sejatinya ini adalah kegiatan yang memang diketahui oleh suprasistem kami, baik itu pimpinan UI maupun juga pimpinan dari Dikti. Mereka mendukung upaya-upaya bagaimana kita meluruskan apa-apa yang menurut kami itu memang tidak tepat, agar perbaikan pendidikan kedokteran akan berjalan lancar di masa-masa yang akan datang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.